Pak, silakan dulu Pak. Iya, kasih. Ya, selamat sore ya Pak. Kenalkan nama saya Dr. Rofi, Ya, dokter yang bertugas di sore hari ini. Boleh tahu nama Bapak siapa? nama saya Nur Hidayat. Nur Hidayat. Umurnya berapa ya Pak? Umur 28, Dok. 28 tahun. Tinggalnya di mana? Tinggal di Pocis. Oh, di Prancis. Dekat dari sini. Dekat. Ini Pak, kira-kira ada keluhan apa ya Pak kesini? Saya ini mau konsultasi. Akhir-akhir ini saya ini, Dok, sering batuk bersin gitu. Batuk Bisa saya pilek juga. batuk pilek ya? Iya. Sejak kapan Pak? Udah 2 minggu yang lalu sih. Oh, udah 2 minggu lalu. Iya. Waktu pas kesininya tuh gara-gara memang batuknya parah, pileknya parah atau berbarengan? Bareng. Bareng ya. Iya, bareng. Untuk batuknya sendiri itu seperti apa ya Pak? Kering atau berdahak? Berdahak, Dok. Berdahak Iya. ya. Warnanya Putih. putih. Putih gitu. Berdarah nggak? Enggak. Enggak ya. Pileknya juga sama? Pilek sama juga. Putih warnanya? Iya, putih. Putih, tapi nggak berdarah. Enggak. Nggak berdarah. Oke. Ada keluhan lain Pak selain batuk pilek tadi? Ada panas gitu kan. Oh, demam ya? Iya. Demamnya dari kapan? Kalau demam itu udah 3 mingguan. Udah lebih lama ya? Iya. Jadi setelah demam baru batuk pilek. Oke. Kemudian demamnya itu memang terus menerus atau terkadang demam? Iya. Jadi kalau pagi nih kita normal, kalau sore baru demam. Baru demam ya. Iya. Terus ada keluhan lain, sesak napas? Iya. Sesak napas. Sesak napasnya pas lagi ngapain itu? Sesak napasnya terutama kalau pas lagi kita habis kerja berat gitu ya. Terus kalau pas istirahat juga suka. Itu pas lagi ngirup napas ya? Iya. Oke. Terus di hidungnya ini kayak gerak-gerak sendiri kalau napas kan? Iya benar. Oke. Kemudian ketika ngalamin itu, keluhan itu tuh batuk pilek dan yang lainnya itu udah diminum obat? Udah. Iya. Obat apa itu sih Pak? Boleh tahu? Iya, beli di warung. Obat warung, obat? Iya, obat warung. Mereknya apa? Dekolgen. Dekolgen. Minum obatnya berapa kali Pak? Berapa kali sehari? Atau Kadang 2 kali sehari, kadang 3 kali sehari gitu ya. Karena nggak ada anjuran dokter juga kan. Iya. Oke. Kemudian untuk saya dari untuk penyakit dahulu, apakah Bapak pernah sakit sebelumnya sebelum ngalamin gejala ini, keluhan ini? Pernah ya. Sakit apa dulu? Kayak batuk pilek juga. Pilek ya. Cuma kalau yang sekarang agak aneh gitu. Agak aneh gitu. Batuk pilek, demam gitu, sesak napas enggak ya? Iya. Batuk pilek saja. Batuk pilek saja. Tapi udah pernah diobatin juga? Udah. Iya. Sama obat warung? Iya. Obat warung. Atau dan apakah udah pernah ke dokter juga? Belum ya. Jadi baru kali ini ya? Iya, baru kali. Bapak ada riwayat alergi nggak? Ada. Alergi apa tuh Pak? Kayak makanan gitu, Makanan seperti apa? Kayak habis makan ikan gitu ya. Oh, seafood ya? Iya, seafood gitu ya. Oke. Kalau debu, suhu dingin, apakah? Iya, sama juga. Kalau hewan? Hewan, iya. Bapak, Ada hewan-hewan. Bapak sensitif ya? Iya, kayak. Oke Pak, ini pengen tahu ya mungkin kebiasaan Bapak. Iya. Bapak kalau kerja biasanya di mana? Bapak kerja di mana ya? Saya kerja bangunan loh. Kerja bangunan. Ngerokok gimana? Ngerokok pernah? Aku sering Berapa kali sehari? bisa 7 sampai 10 kali Sampai seminggu sih. sebungkus ya. Terus apakah minum alkohol? Enggak dong. Oh enggak, alhamdulillah. Kalau keluarga ada yang kayak gitu juga sama? Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Tapi kemungkinan enggak ya? Enggak. Ya berarti saya simpulkan ya Pak. Iya. Untuk Bapak Nur Hidayat, 28 tahun, tinggal di Prancis ya. Keluhannya batuk pilek, disertai demam dan sesak napas. Nah ini kemudian untuk udah pernah minum obat-obatan, obat warung, Dekolgen. Pernah beberapa dulu tuh sakit ya, pilek, cuman nggak terlalu parah.
untuk riwayat alergi tadi makanan seafood, kemudian hewan sama suhu dingin dan debu. Kemudian dalam merokok itu 7 kali sehari, hampir 1 bungkus. Di riwayat keluarga tidak ada yang berpenyakit. Jadi untuk kemungkinan diagnosisnya Pak yaitu mungkin pneumonia ya, pneumonia. Nah, yang saya lihat, yang saya perhatikan itu mungkin dari sesak nafasnya ketika lagi menghirup nafas, kemudian batuk pilek juga, atau bisa disebut kita itu common cold. Terus disertai demam juga, tapi ini baru kemungkinan. Nanti ada diagnosis banding yang akan saya pikirkan Pak untuk mendiagnosis pasti penyakit Bapak. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Sudah ya. Oke, jadi nanti setelah ini akan ada pemeriksaan fisik paru, pemeriksaan fisik toraks. Nanti Bapak mungkin mohon maaf nanti buka bajunya, nanti saya akan periksa apakah Bapak bersedia untuk pemeriksaan ini. Sedia Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik paru pada orang dewasa, yaitu terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kemudian pemeriksaan pada toraks anterior dan posterior. Kemudian yang pertama yaitu inspeksi. Kita lakukan inspeksi pada bagian toraks, apakah asimetris atau tidak. Kemudian apakah ada, kita perhatikan pola napasnya. Kemudian apakah ada retraksi otot interkostal. Kemudian kita perhatikan apakah terdapat nafas cuping hidung. Untuk pasien pneumonia itu biasanya terdapat nafas cuping hidung, terdapat retraksi interkostal, kemudian terdapat nafas cuping hidung. Selanjutnya yaitu pemeriksaan inspeksi pada kulit pasien. Apakah terdapat sianosis di bibir pasien, kemudian di ujung-ujung bagian tubuh pasien. Kemudian selanjutnya yaitu inspeksi pada bagian leher pasien. Kita lihat apakah ada pembesaran KGB, kelenjar getah bening. Kemudian apakah ada bendungan vena, kita lihat apakah terlihat. Kemudian apakah ada bantuan otot sternocleidomastoideus dan otot-otot suprasternal, apakah ada otot tambahan. Kemudian kita lihat apakah terdapat retraksi otot interkostal. Selanjutnya adalah inspeksi pada ujung jari pasien, apakah terdapat kelab finger atau tidak. Jadi Bapak ikutin saya Pak, seperti ini. Tangannya gabung, kemudian tempelkan ujung kuku. Tapi ininya tetap lurus. Oke, normal, tidak ada clubbing finger. Kemudian kita lakukan palpasi pada leher. Oke Pak, bisa duduk sebentar. Kita lakukan palpasi di preauricular, kelenjar getah bening, preauricular, kemudian postauricular, kemudian occipital, kemudian submandibular, kemudian mental, kemudian rantai. Bapak bisa tengok kiri Pak, kemudian rantai tengok kanan Pak, maaf. Oke, kita akan rantai cervicalis dalam, kemudian supraclavikular. Oke, boleh tidur kembali Pak. Oke, tidak adanya pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian kita palpasi bagian terakhir. Oke, normal, tidak ada pembesaran, tidak ada kelainan, semuanya simetris. Selanjutnya adalah pemeriksaan toraks anterior. Yang pertama kita lihat inspeksi pada bagian lapang paru toraks anterior, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat pola pernapasannya, kemudian kita lihat kedalaman inspirasinya, kemudian kita lihat juga pernapasan selama 1 menit. Kita hitung selama 15 detik. Oke, normal, tidak ada kelainan. Biasanya pada pasien pneumonia itu
terdapat pola pernapasan yang cepat atau dyspnea. Selanjutnya yaitu palpasi pada toraks anterior. Oke Pak, ini mohon maaf ya Pak. Iya. Oke, kita palpasi. Oke, tidak adanya kelainan. Kita palpasi di seluruh lapang paru. Oke, selanjutnya kita lakukan frenitus taktil. Bapak bisa bilang 77 Pak? 77. 99. 99. Lagi Pak? 77. Lagi 99. 99. Oke. Ya Pak, bilang 77. yang kencang Pak? 77. Ya, 99. 99. Oke. Untuk pemeriksaan frenitus taktil tidak adanya getaran yang abnormal. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi, yaitu di bagian lapang paru anterior. Oke, untuk lapang paru anterior normal, kemudian suaranya adalah sonor. Kemudian kita lakukan perkusi untuk mengetahui batas kanan dan batas kiri. Kita mulai dari mikroartikular. Oke, terdapat perubahan dari suara sonor karodut itu adalah batas paru dan hepar. Kemudian di batas kiri perubahan dari suara sonor ke pekak adalah batas paru dan lambung. Kemudian kita perhatikan pada bagian paru apa suaranya sonor atau hipersonor. Untuk pasien sonor, untuk pasien pneumonia biasanya terdapat hipersonor. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi pada pemeriksaan dada anterior. Kita persiapkan stetoskop. Kita periksa stetoskopnya apakah sudah baik atau belum. Kita periksa membrannya, kemudian corong dari stetoskop. Ini kita pasang. Kita lakukan pada toraks bagian toraks anterior di bagian apex, medial dan babus inferior paru. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke, tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke, kita perhatikan suara dari paru pasien, apakah vesikular, bronkial atau trakeal. Pada pasien vesikular. Kemudian pada pasien pneumonia biasanya terdapat bunyi-bunyi napas tambahan seperti rongki basah dan kering. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan auskultasi lagi untuk pemeriksaan pemeriksaan bronkofoni. Pemeriksaan bronkofoni kita lakukan auskultasi. Bapak bisa bilang 99 Pak? 99. Bilang lagi 99. Kemudian pemeriksaan egofoni. Bapak bisa bilang I. Lagi I. Oke. Pada pasien tidak terdapat suara abnormal. Kemudian suara pada paru pasien itu vesikular. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan pada toraks posterior. Bapak bisa berdiri Pak. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian dada belakang. Duduk aja Pak. Oke. Kita lakukan inspeksi apakah simetris atau tidak. Ini kita lakukan palpasi di bagian tulang belakang, apakah terdapat pembesaran
atau benjolan pada tulang belakang. Kemudian kita lakukan palpasi apakah terdapat emfisema subkutis atau nyeri tekan. Bapak nyeri nggak saya pegang? Nggak ya? Enggak. Nggak nyeri ya? Oke. Selanjutnya lakukan premitus taktil pada bagian toraks posterior. Bapak bilang 77 ya Pak? 77 Lagi? 77 Oke. 77 Lagi? 77. Oke, premitus taktil normal, tidak ada getaran yang abnormal. Kemudian kita lakukan perkusi pada bagian toraks posterior. Oke, suaranya normal, sonor. Kemudian kita lakukan pemisahan perkusi bagian toraks posterior, bagian dekstra kanan sampai ke bagian bawah, ke udang. Sini akan terdapat perubahan suara dari sonor ke redup. Kemudian di sebelah kiri posterior. Oke, di sini terdapat perbedaan suara sonor ke redup. Untuk pada lapang paru pasien di bagian toraks posterior normal, tidak ada kelainan. Kemudian kita lakukan auskultasi. Kita lakukan pada secara zigzag. Tarik nafas Pak, hembuskan. 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 Tarik nafas lebih dalam Pak, hembuskan. Oke. Pada auskultasi bagian toraks posterior pasien normal, suaranya vesikuler, tidak adanya bunyi jantung tambahan seperti rongki, basah, rongki kering, tidak suara bronkial, trakeal. Suara pasien vesikuler. Oke, Pak, pemeriksaan sudah selesai. Bapak nanti untuk diagnosisnya nanti akan saya bicarakan nanti di ruang konsultasi. Oke Bapak, apakah ada yang tanya lagi Pak? Sudah dok. Oke, terima kasih ya Pak.